Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai konflik Israel dan Palestina tidak mengganggu kerukunan di Sulawesi Utara. Dan untuk membahas akan persoalan ini bersama saya sudah ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Luki Rumopa, Master Teologia. Selamat siang, Pendeta Luki. Pendeta Luki, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini di Timur Tengah, orang punya saudara-saudara di sana, baik Israel maupun Palestina, terlibat ada konflik sehingga kurang lebih seminggu ini, bahkan seminggu lebih ada konfrontasi atau saling serang antara kedua belah pihak. Dan di banyak negara termasuk di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara, banyak orang yang kelihatannya tidak mengetahui sebenarnya persoalan yang terjadi saat ini, tapi ikut-ikutan dukung mendukung dan hal-hal yang lain yang merugikan akan keadaan daripada bangsa dan negara Indonesia. Dan khusus di Sulawesi Utara, tentu sebagai warga di sini tentu kita menginginkan eh, Sulawesi Utara tetap rukun. Untuk itu diperlukan akan pencerahan atau sosialisasi, edukasi dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Dan saat ini saya ingin bertanya kepada Pendeta Luki selaku Ketua FKUB. Sebenarnya apa yang terjadi di jalur Gaza sana? Karena saya tahu Pendeta Luki kan sudah beberapa kali ke Israel, termasuk mungkin melihat akan jalur Gaza ini. Kemudian bagaimana pendapat atau pandangan dari Pendeta Luki melihat akan euforia saling dukung mendukung di Indonesia, termasuk di Sulut. Kita lihat di media sosial ada yang sudah mendukung bendera memakai Palestina, bahkan ada yang mendukung Israel. Bagaimana pendapat dari Pendeta Luki selaku Ketua FKUB? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Tentu polemik yang diangkat ini, saya kira ini adalah persoalan yang sudah bertahun-tahun, bahkan menurut catatan sejarah sudah beribu-ribu tahun konflik ini. Harus kita dudukkan dalam porsi yang benar bahwa pertikaian Israel dan Palestina itu lebih daripada persoalan perebutan kekuasaan wilayah. Nah, tentu berdasarkan catatan-catatan sejarah, ada beban-beban sejarah antara kedua bangsa ini. Sebab menurut salah satu buku sejarah Timur Tengah karya Isawati itu kalau kita baca di situ dikatakan bahwa kawasan Palestina masa lalu itu dikenal dengan wilayah Kanaan, wilayah Yudea, dan yang disebut dengan wilayah Tanah Suci orang-orang Yahudi ya. Dan ya kita tahu persis dalam sejarah di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 586 Palestina itu adalah negara Yahudi ya, dalam jajahan Babilonia, Persia, Makedonia, dan beberapa kerajaan-kerajaan Yunani. Nanti baru beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 636 ya, di bawah kekuasaan tanah itu di bawah kekuasaan Palestina dari sebuah
kerajaan Islam yang berkuasa pada waktu itu. Sekitar tahun 636 baru berkuasa ya. Nah, tapi sebenarnya konflik Israel Palestina itu bermula dari Inggris ketika memenangkan Perang Dunia Pertama. Tentu sebagai negara pemenang Perang Dunia Pertama itu kalau tidak salah itu pada tahun 1917 itu ada deklarasi Balfour, di mana di situ ada kesepakatan Inggris memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi. Itu kesepakatan dalam hasil Perang Dunia Pertama, Inggris memberi kewenangan wilayah itu dikembalikan kepada Yahudi. Nah, dari deklarasi Balfour itu mulailah dari situlah Yahudi mengklaim wilayahnya, dan dia mulai menolak warga-warga yang lain termasuk warga Palestina yang sudah menetap ratusan tahun juga. Nah, tanggal 23 sampai tanggal 29 November tahun 1947 itu malahan ditetapkan dalam sidang PBB. PBB memutuskan sebuah resolusi pembagian wilayah karena terjadi konflik antara Palestina dan Israel, maka keputusan pada tanggal 23 sampai tanggal 29 sebuah pertemuan rapat besar di PBB tahun 1947 itu itu ada sebuah resolusi pembagian wilayah. Ya, terjadilah ketika terjadi pembagian wilayah, di situ mulai terjadi pergolakan-pergolakan, pertentangan-pertentangan. Nah, salah satu juga pergolakan-pergolakan dan tantangan-tantangan itu lahirlah kelompok-kelompok yang menentang baik dari pihak Yahudi maupun pihak Palestina dalam rangka memperebutkan kekuasaan wilayah begitu. Nah, muncullah beberapa ormas-ormas, termasuk lahirlah apa yang disebut Palestina Liberation Organization yang disingkat PLO itu. Itu yang sangat populer dan hasil dari sebuah resolusi pembagian wilayah yang ditetapkan oleh PBB, akhirnya pada perjuangan pergolakan menetapkan pada tanggal 15 November kalau tidak salah tahun 1988 Palestina dinyatakan merdeka dan mendapatkan pengakuan dari 20 negara termasuk Indonesia. Nah, itu Indonesia memberikan sebuah pengakuan dan akhirnya Indonesia memposisikan diri sebagai salah satu negara yang memperjuangkan juga hak-hak Palestina pada waktu itu. Di luar dari konteks sebagai bangsa yang dikatakan bangsa kaum Muslim, kaum Islam ya. Saya kira tidak seperti itu. Tapi keterpanggilan Indonesia karena bagaimana perlindungan di dunia ini, setiap hak-hak bangsa itu diberikan kebebasan, diberikan hak pada waktu itu. Sehingga Indonesia turut serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, konflik ini berlanjut ya, dari perebutan kekuasaan berlanjut. Maka muncullah apa yang disebut dengan anti-Yahudi. Terjadilah berbagai gerakan-gerakan solidaritas umat Islam di dunia. Ya, dan terjadilah juga krisis politik dan keamanan yang pada prinsipnya lebih pada masalah-masalah politik karena ini menyangkut perebutan wilayah. Iya. Nah, kalau akhir-akhir ini yang sedang terjadi ya di Israel bertentangan lagi dengan Palestina, itu memang bagian yang sudah bukan dikatakan sudah menjadi tradisi, tetapi ya tak salah sedikit atau salah sedikit aja itu memicu konflik. Nah, seperti yang kemarin terjadi konflik itu bermula dari pokoknya penyebab mulai dari tahun 2014 ini gerakan-gerakan dan kemarin itu oleh karena pertikaian dengan Israel Hamas itu karena menyangkut area tempat duduk ya, area tempat duduk yang ada di mereka brigade untuk menutup wilayah-wilayah yang ada di gerbang Damaskus itu Damaskus itu pintu gerbang yang masuk ke Yerusalem yang notabene mayoritas itu juga banyak umat Muslim. Dan mulai di situ terjadi sebuah penutupan apalagi di awal Ramadan. Akhirnya ditambah lagi dengan ekspansi pemukiman Israel di tepi barat semakin meningkat yang membuat ada gerakan-gerakan yang sudah mulai memanas apalagi sudah menyentuh
pada hal-hal yang bersifat prinsip, itu kebebasan beribadah, dan akhirnya terjadilah pertikaian hanya karena gangguan-gangguan itu saja, karena ada area-area tempat duduk di luar pintu gerbang Damaskus itu. Nah, apalagi kita tahu persis kalau tidak salah Netanyahu menyampaikan sebuah pidato, dia mengatakan cukup genting ya, membuat kepanikan juga dunia. Dia harus menuntut harga mahal kelompok-kelompok militan Hamas, dan dia berjanji untuk membasmi itu. Jadi kalau sudah begitu maka sulit ya, kita butuh pemimpin dunia, sementara dunia sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, apalagi persaingan bisnis ekonomi antara Cina, Rusia, dan Amerika sedang dan sementara berlomba-lomba dengan penguasaan ekonomi dunia. Kita hilang arah. Apalagi kalau kita juga mau meminta minta bantuan PBB, kadangkala legitimate juga PBB dengan keputusan negara-negara anggota juga ya. Termasuk juga apa yang dikatakan oleh Sekjen PBB ya, Antonio Guterres kalau tidak salah, dia sempat mengungkapkan dengan keterbatasan dan kelemahannya, dia mengatakan ya, isu sensitif yang terjadi ini semakin parah dan bertambah, dan fenomena ini akibat dari populisme yang berkembang, dan apalagi hadir ekstremisme yang tidak wajar, yang mengakibatkan lahirlah kelompok-kelompok rasis yang lebih pada muncul pandangan-pandangan yang sudah mulai masuk pada kepentingan agama itu paling sangat rentan, sehingga penduduk dunia, apalagi ketika Palestina yang mayoritas Islam, itu akan membakar juga negara-negara Islam, negara-negara Muslim, apalagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tersinggung dengan situasi kondisi itu. Tapi menurut saya sebenarnya itu bukan masalah gesekan-gesekan agama, sebab di tengah-tengah kondisi konflik Israel-Palestina itu ya sudah merupakan sebuah fenomena. Bila mereka berkonflik akan terganggu juga stabilitas dunia, apalagi keamanan dunia akan terganggu baik dari sisi politik maupun sisi ekonomi. Baru-baru saya melihat sebuah siaran ketika salah satu kapal kargo dari Israel sudah dibombardir ya di perairan Teluk itu, kemudian Israel balas lagi, baku-baku balas ini dengan Iran punya dan beberapa negara-negara Arab. Ya, ini kalau dia tidak ada salah satu pemimpin dunia yang dapat menetralisir, kan ini bisa terancam dengan perang dunia ketiga. Ini bisa saja begitu, karena akan ada gesekan-gesekan dan akhirnya ada kelompok-kelompok lain memanfaatkan, apalagi dalam rangka untuk memperkenalkan senjata-senjata yang sedang sementara tersimpan di ketiga negara yang adidaya ini, Amerika, Rusia, dan Cina. Nah, saya khawatir jangan tiga negara ini terpancing dan akhirnya dengan konflik Israel-Palestina memicu ya sebuah prediksi pakar-pakar yang saya dengar-dengar akan mengarah ke situ. Saya kira itulah duduk persoalan. Jadi masalah Palestina dengan Israel sudah berlangsung dari tahun ke tahun, sejak sejarah tercatat memang sudah ada klaim-klaim, tetapi persoalan yang terjadi itu muncul akibat sesudah Perang Dunia Pertama Inggris menyerahkan sebuah deklarasi Balfour pada waktu itu, yang akhirnya terjadilah konflik ya, tahun 1917. Nah, Yahudi diserahkanlah tanah itu, dan akhirnya terpicu sampai sekarang ini. Ya, bagi saya kira pandangan saya yang terbatas ini, tapi berdasarkan buku-buku dan pengalaman melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun, ini bukan karena ada gesekan-gesekan agama. Ini hanya masalah perebutan kekuasaan wilayah saja. Terima kasih. Pendeta, ini kan di Sulawesi Utara seperti yang pendeta katakan tadi, bahwa ini bukan persoalan agama, tapi ini perebutan wilayah. Dan ini ketika dikatakan bahwa perebutan wilayah, berarti sudah masuk ada unsur-unsur politis di sana. Sehingga kira-kira bagaimana sikap kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara yang seperti kita ketahui bersama, kita di sini ada juga yang Muslim, ada Kristen, ada agama-agama yang lain. Dengan adanya ini kan ada oknum-oknum yang menurut saya mungkin tidak mengetahui akan sosio budaya di Timur Tengah sana, bahkan di Israel, di jalur Gaza,
tapi secara emosional ikut tanpa sadar melakukan ya katakanlah provokasi-provokasi di masyarakat. Sebagai ketua FKUB, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh FKUB dan tokoh-tokoh agama dan mungkin pemerintah, saran ke pemerintah bagaimana? Jadi begini, saya kira kondisi Israel Palestina di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air, apalagi di Sulawesi Utara, kita ya untuk simpati dan empati terhadap korban yang akhirnya pertikaian perebutan kekuasaan wilayah, akhirnya rakyat masyarakat sipil yang mengalami, Iya. baik di Sekarang pihak sudah Israel 200 maupun lebih. apalagi di pihak iya, Korban apalagi di pihak tewas Palestina. 226. Juga harus tercatat dan harus diketahui juga bahwa yang korban juga di Palestina bukan juga cuma umat Muslim, di sana juga ada Palestina Kristen juga di sana. Jadi kita harus mampu memposisikan bahwa kondisi yang terjadi di sana itu adalah murni perebutan kekuasaan wilayah yang sudah mulai berdampak pada masalah-masalah politik dan masalah-masalah ekonomi. Jadi bagi kita sebagai bangsa, apalagi Indonesia yang pada tanggal 15 November 1988 turut mensahkan negara Palestina, salah satu 20 negara yang memberi pengakuan merdeka Palestina, ya kita sebatas untuk simpati dan empati, dan menurut saya juga sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Agama Provinsi Sulawesi Utara mengecam tindakan-tindakan kekerasan dalam perebutan wilayah baik dari pihak Israel maupun pihak Hamas Hamas. atau Palestina. Ya, diharapkan ada satu solusi lagi duduk bersama untuk kita berbicara bersama untuk tertib dunia. Amanat Undang-Undang Dasar 45, Indonesia juga terpanggil untuk mewujudkan itu. Tapi kita jangan salah juga kaprah, akhirnya dampak dari itu kita salah kaprah dan akhirnya terjadi sebuah persepsi-persepsi dan interpretasi-interpretasi yang lebih ekstrim, dan kita akhirnya terjebak dalam pandangan-pandangan yang sempit. Jadi saya kira sangat keliru kalau kita harus juga terlibat langsung, dan apalagi ada pernyataan-pernyataan yang mana harus diadakan sweeping orang-orang Israel, sweeping orang-orang lain. Menurut saya di Sulawesi Utara mari kita menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita juga dilindungi dengan hak-hak dalam undang-undang dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Simpati dan empati dan keprihatinan kita juga bisa, tapi kita jangan berlebihan. Tetapi mari kita menjaga kerukunan yang ada di Sulawesi Utara yang agar tetap terus-menerus tercipta dengan kuat, karena juga harus diketahui bahwa Sulut ini welcome dengan siapa saja. Ya, Afghanistan saja ada warga Afghanistan ada hampir 10 orang yang sudah hidup sekitar 11 tahun di Sulawesi Utara. Mereka sekarang ini sedang berada di rumah detensi migrasi, diberikan biaya hidup, diberikan fasilitas. Masyarakat Sulawesi Utara juga tidak menggubris, padahal tidak ada hubungan diplomatik. Jadi kita kira kita harus mendudukan persoalan Israel Palestina itu dalam konteks sebagai salah satu negara yang juga turut serta dalam deklarasi pengakuan kemerdekaan Palestina, tapi dalam batas-batas negara kita punya keprihatinan dan mendesak kepada pemerintah Indonesia juga untuk agar kiranya PBB dalam ini lebih tegas lagi untuk menyelesaikan problem persoalan Israel Palestina, agar tidak bergeser kepada hal-hal yang lain. Apalagi riak-riak yang dipertanyakan tadi, ya ini agak keliru. Tiba-tiba ada angkat bendera Palestina, ada angkat bendera Israel. Nah, ini keliru. Nah, sebenarnya kalau menurut keyakinan agama-agama, sebenarnya saya harus katakan bahwa orang-orang Kristen, musuh orang Kristen sebenarnya orang Yahudi. Itu musuh orang Kristen sebenarnya orang Yahudi, karena Tuhannya orang Kristen mereka salibkan. Sebenarnya kita tidak ada keterkaitan dengan Yahudi. Apalagi kalau dikaitkan dengan orang Kristen, ya orang Kristen itu orang Yahudi begitu, atau bela Yahudi. Saya kira keliru.
Tidak bisa, kita tidak bisa terima, salah kaprah. Iman kekristenannya itu harus dikoreksi kalau dia mau mengatakan bahwa Kristen identik dengan Yahudi. Itu keliru. Iya, iya. Karena pada prinsipnya sejarah mencatat dalam Alkitab dan yang diyakini oleh orang-orang Kristen bahwa orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Dan mereka tidak menerima Mesias sampai pada hari ini. Jadi jangan salah menempatkan pandangan-pandangan agama ini sehingga terjadi sebuah euforia kebencian, angkat bendera Israel. Apa guna kita? Kenapa kita harus angkat bendera Israel? Ada keterkaitan apa dengan iman Kristen? Keliru. Apalagi dengan Sulawesi Utara. Begitu juga pun dengan mereka mengangkat bendera mengangkat bendera Palestina juga itu agak keliru lagi. Kenapa mengangkat bendera Palestina? Itu ya. Kalau ini hanya masalah pada persoalan-persoalan tentang perebutan kekuasaan wilayah, sangat keliru. Tapi kalau kita berempati, simpati, mari kita bawa dalam sebuah gerakan-gerakan sosial yang sangat positif. Bukan kita harus berteriak-teriak. Apalagi ya Sulawesi Utara, ya kita tahu persis dalam membangun kerukunan kita welcome kepada siapa saja. Sejak sebelum negara ini merdeka, wilayah Minahasa dan sekitarnya sudah welcome dengan orang-orang lain. Kaimojo saja sudah bisa datang dan welcome, tinggal makan kawin-mawin dengan orang-orang Minahasa. Tidak jadi masalah, tidak ada persoalan. Sejauh kita mampu menempatkan sebagai warga masyarakat Indonesia yang ada di Sulawesi Utara untuk benar-benar kita menjaga agar kita jangan dihasut, ya, gampang terhasut. Justru mari kita melihat rumah kita sendiri. Jangan dulu kita lihat orang lain. Lihatlah rumah kita sendiri, sambil tentu peranan kita serahkan kepada lembaga-lembaga terkait yang punya kewenangan untuk memberi sikap kepada kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Saya kira begitu. Ya. Jadi kamu lihat tadi pendeta mau mengatakan bahwa Halo? kita jangan emosional, ya. Jadi emosional karena baik sebagai orang Kristen maupun sebagai umat Muslim sebenarnya tidak ada hubungan dengan konflik ini, Ada. tidak ada Keliru-keliru. hubungan. Sangat Eh, dan sekarang apa yang dilakukan oleh FKUB Sulut? Dalam arti begini, ini kan kita juga harus mengantisipasi eh, akan riak-riak yang bisa saja terjadi ke depan. Jadi di FKUB itu kan ada tokoh masyarakat Kristen, ada Muslim, dan yang lainnya. Jadi sekarang apa yang dilakukan? Apakah ada pertemuan atau hal-hal yang lain yang dilakukan untuk mengantisipasi eh, riak-riak yang bisa saja terjadi? Bagaimana? baik. Saya kira dalam konteks sebagai forum kerukunan umat beragama sudah mengadakan rapat koordinasi juga dengan Prokopimda kemarin di Perpoin sama Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Kami berbicara tentang bagaimana mengantisipasi. Diharapkan juga tokoh-tokoh agama lebih kondusif dan lebih memberi keterangan lah kepada umat masing-masing dan pandangan-pandangan yang betul-betul yang jelas, pandangan-pandangan yang jelas, ya, pandangan-pandangan yang betul-betul memberi kesejukan, ya, agar supaya umat tidak gampang terprovokasi dan salah kaprah. Tentu sebagai ketua FKUB sangat berharap tokoh-tokoh agama berperan aktif, bersinergi juga dengan forum kerukunan umat beragama sekabupaten kota serta BKSUA agar intens membangun dialog-dialog agar di antara orang tidak ada kecurigaan-kecurigaan. Di saat kita sering kali salah kaprah, orang Kristen juga salah kaprah, ya, sering mengidentikan gereja dengan bendera Israel. Saya kira keliru itu dan menurut saya sangat tidak benar. Ya, saya bisa katakan seperti itu karena iman kekristenan kita menyatakan seperti itu, bahwa kita tidak lagi melihat bahwa Yerusalem itu adalah kota suci lagi, tidak lagi. Iya, iya. Kota suci dalam pandangan iman Kristen adalah diri kita sendiri, kota di mana kita berada, kehidupan kita menghadirkan kerajaan Allah, itulah kota suci. Apa tuh kerajaan Allah? Ada kedamaian, ada ketentraman, ada kasih persaudaraan, ada hidup yang saling mengerti, saling menerima di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Itu juga pun disampaikan kepada tokoh-tokoh Muslim agar kiranya juga dapat memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih
lebih terbuka dan lebih transparan dan sejuk, supaya kita dapat mendudukan kedudukan yang sama, bahwa juga di tengah-tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu bukan konflik antara Islam Islam dan dan Kristen. Kristen atau Islam dan Yahudi. Saya kira tidak ada keterkaitan. Cuma memang ya kita juga seperti yang saya katakan tadi, ya dalam catatan sejarah ya, sering ditemukan konflik itu sudah berkepanjangan. Sentimen-sentimen antara kedua belah pihak itu silih berganti setiap tahun, memiliki warna, memiliki persoalan-persoalan baru, apalagi yang baru terjadi hanya pada masalah-masalah kecil saja. Jadi menurut saya mari kita yang ada di Sulawesi Utara lebih banyak meningkatkan dialog-dialog dan semakin terbuka, saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, dan kita saling menjaga satu dengan yang lain. Oleh sebab itu harapan dan himbauan saya sebagai ketua FFOB, kita perlu mengangkat bendera Palestina dan mengangkat bendera Israel. Untuk apa kita mau mengangkat bendera, itu urusan negara lain, itu urusan perebutan kekuasaan wilayah. Kita yang sewa di sini, kita yang kebakaran jenggot. Tapi kalau kita memberi simpati, welcome, silakan. Memberikan salah satu keprihatinan, silakan. Tidak ada masalah. Dan saya juga prihatin sebagai FOB dan mendesak pemerintah lewat lembaga-lembaga terkait agar menyerukan kepada pemimpin dunia agar kiranya konflik yang sangat berbahaya ini antara Palestina dan Israel ini dapat mendapat ada solusi, ada jalan keluar supaya dunia ini kita tentram dan aman, sebagaimana yang sedang dan sementara yang terjadi, yaitu ketika pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia ini, tak terkecuali semua merasakan. Kita dipanggil bersama-sama untuk menangani problem persoalan yang sama. Betul. Tanpa kita membedakan dia dari agama mana, dari suku mana. Ya, dunia sedang diperhadapkan dengan sebuah krisis identitas, krisis sosial, krisis kemasyarakatan yang harus ditangani dengan kebersamaan. Kita harus tanggalkan perbedaan-perbedaan dan kepentingan-kepentingan itu. Oleh sebab itu jangan masalah Palestina dan Israel digoreng-goreng di Sulawesi Utara untuk mencari panggung mungkin. Digoreng-goreng untuk mencari sesuatu. Pilkada selewat ini. Selewat itu. Jadi jangan cari-cari panggung dalam kondisi seperti ini. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana juga tahu bersama bahwa tidak ada keterkaitan masalah Israel dan Palestina. Pendeta, terkait dengan hal ini, tentu untuk mengantisipasi, ada tidak program real daripada FKUB bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholder yang lain terkait dengan kerukunan, bagaimana untuk lebih mempereratkan lagi akan kerukunan di Sulawesi Utara, sekaligus juga dengan program untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ya. Gimana, Pendeta? Jadi menurut saya disampaikan juga kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, agar lebih serius memperhatikan persoalan kerukunan. Jadi kadangkala upaya-upaya usaha kerukunan seringkali dinomorduakan. Peran para tokoh agama kadangkala hanya bersifat pemadam kebakaran. Nanti ketika ada masalah, baru kita panggil tokoh-tokoh agama. Saya kira jangan. Saya berharap pemerintah dapat membuat program, ya, menganggarkan juga. Jadi pemerintah jangan cuma anggarkan juga infrastruktur, sehebat sekuat infrastruktur yang kita bangun di daerah. Kalau ketentraman, keamanan, kenyamanan antar agama juga tidak terjadi, juga sulit. Jadi diharapkan baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota menganggarkanlah anggaran-anggaran kerukunan ini agar supaya ada dialog-dialog, ada program-program sentuhan supaya masyarakat yang ada terbangun dengan sebuah kesadaran bersama di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tapi kalau menganggarkan kegiatan kerukunan hanya karena tamal sulam dalam pengertian
tiba akan tiba saat tiba jadi, kalau ada masalah Betul. baru dibuat program, saya kira keliru. Nah, oleh sebab itu FKUB Provinsi Utara di tengah-tengah keterbatasan dana seperti itu, kami berupaya untuk membangun dialog-dialog, termasuk juga bekerjasama dengan Forkopimda yang ada, baik Kapolda maupun Panglima. Ini mengadakan dialog-dialog untuk mencari jalan-jalan keluar, bagaimana supaya sifat kerukunan tidak memadam kebakaran, nanti terbakar baru kita siram. Tapi bagaimana kita bangun dialog-dialog, kerjasama, masjid, bagaimana tokoh-tokoh agama yang lain punya sikap, pembangunan gereja, bagaimana keterlibatan tokoh-tokoh agama. FKUB juga sudah mengambil bagian. Iya, iya. Pendeta, FKUB ini apakah sudah menjangkau di kabupaten kota atau masih di Sulawesi Utara? FKUB kan sudah secara nasional sudah sampai kepada kabupaten kota. Karena FKUB ini juga ada pengurus induk, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Induk ya, yang di pusat ya. Jadi berdasarkan Konas 2 tahun yang lalu di Makassar, Sulawesi Utara menjadi tuan rumah konferensi nasional ke-6 Forum Kerukunan Umat Beragama yang dipusatkan di Manado nanti. Kapan sekitar itu? Di bulan Oktober tahun ini, rencana begitu. Dan itu yang diserukan juga oleh Bapak Presiden, agar peningkatan kerukunan itu harus benar-benar mendapat skala prioritas oleh pimpinan-pimpinan daerah, baik dia gubernur, bupati, wali kota, agar supaya kita dapat memberikan sebuah jaminan kepada masyarakat tentang kehidupan yang penuh dengan ketentraman berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, apalagi Sulawesi Utara yang masuk kategori peringkat 2 kerukunan, ini harus dipelihara, dijaga, termasuk Manado. Manado adalah kota toleran nomor 1 di Indonesia secara nasional. Nah, oleh sebab itu wali kota harus benar-benar memprioritaskan untuk menjaga kerukunan toleransi yang ada di Kota Manado agar tidak terjadi gesekan-gesekan sosial, sentimen-sentimen, dan ada tindakan-tindakan anarkis. Ya, akhirnya kita terjebak pada perbuatan-perbuatan yang rasis, bahkan memunculkan generasi muda gampang tersinggung, gampang keropos. Nah, program kerukunan harus ditingkatkan. Lembaga-lembaga kerukunan bekerja sama, FKUB, BKSUA, dengan lembaga-lembaga terkait, ya, termasuk Kesbangpol yang ada, dengan instansi-instansi yang lain, TNI, Polri. Nah, mari orang semua jadikan ini sebuah momen untuk introspeksi dan sekaligus introspeksi diri. Bagaimana kita mau membangun kerukunan yang ada. Karena bayangkan saja, saya pasti lagi, ya, kita tidak pernah menggubris dengan kondisi 10 orang dari Afghanistan, tidak. Kita tentang suaka politik atau suaka sosial masyarakat, ya, karena kita harus tahu Indonesia padahal Indonesia belum meratifikasi ya konvensi tahun 1951 dan protokol 1967. Yang dimaksudkan dengan konvensi tahun 1957 itu adalah standar minimum bagi perlakuan negara terhadap mereka yang mencari suaka, para imigran. Itu konvensi tahun 1951 Indonesia tidak turut serta, apalagi protokol tahun 1967 di mana pemberian status pengungsi dan sepakat dengan poin-poin kerjasama antara negara yang dia kunjungi, ya, yang dia minta suaka, dan bagaimana negara harus melindungi. Itulah sebabnya kita 11 tahun yang lalu itu didatangi oleh imigran Afghanistan yang orang tidak kenal, bahkan sangat disayangkan ketika imigran itu dibawa UNCHR itu, ya, di bawah UNCHR itu ada kesepakatan, Pak. Ya, itu ada. Maka itu mereka mendapatkan rumah detensi imigrasi yang sampai sekarang masih mereka diami. Berapa lama? Ada ketentuan tidak? Berapa lama di Sulawesi Utara? Itu harus ada kejelasan. Apakah mereka harus tinggal tetap atau tidak? Gitu.
Tapi memang walaupun Indonesia mengakui tidak mengikuti protokol dan konvensi tahun 1901, tapi Indonesia berpegang pada prinsip non-refoulement, gitu. Non-refoulement itu kita diajak sebagai bangsa melarang, ya, melarang untuk mengembalikan para imigran kalau mereka mau mencari, tidak boleh, karena kita dilindungi dengan Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1969. Ya. Bahkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1969 itu di sana berbicara tentang konvensi internasional tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi. Ya. Tidak boleh ada itu. Ya. Jadi oleh sebab itu imigran di Manado ya menjadi polemik juga. Tapi itulah tugas kita. Kemarin ketika ada salah satu dari imigran Afghanistan bunuh diri, bakar diri, kan kami cepat kooperatif pada waktu itu dan proaktif untuk mengatasi, jangan sampai ada riak-riak yang lain, sehingga kita sedang dan sementara harus mencari jawaban juga dengan persoalan itu. Oleh sebab itu tantangan daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, ya imigran di Manado itu menjadi polemik karena tanggal 1 Februari ya, tahun 2019 itu kalau tidak salah UNCHR telah menghentikan bantuannya. Ya, telah menghentikan bantuannya. Nah ini gawat juga. Tapi sekalipun juga ada polemik seperti itu, Forum Kerukunan Umat Beragama selalu memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat. Kita harus mampu melihat ada rasa memiliki antar sesama. Apalagi orang Afghanistan juga orang ciptaan, orang-orang Israel juga yang ada di sini katanya, dan juga sinagog yang ada itu juga bagian dari rasa kepedulian Torah terhadap siapa saja dalam kebebasan untuk tinggal dan beribadah dan kebebasan. Silakan dengan keyakinan masing-masing, sebab dalam keyakinan kita masih di dunia, kita belum tahu persis ya, yang menilai nanti di atas kalau sudah meninggal baru tahu mana yang betul dan mana yang tidak. Tapi Sinagog di Sulut di Tondano ya, yang di Tondano. Jadi ada desakan untuk menutup, yaitu desakan secara nasional. Demonstrasi yang ada di Jakarta meminta untuk tutup, bagi saya itu keliru juga. Mereka juga tidak mampu melihat juga bahwa Sulawesi Utara welcome kepada siapa saja. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang imigran dari Afghanistan. Belum dengan orang-orang yang lain yang datang, baik dari Cina, baik dari mana-mana. Mereka welcome, tidak jadi masalah sejauh mereka dapat mengikuti aturan-aturan yang ada di daerah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Itu tentang perundang-undangan imigran. Begitu. Saya kira Sulut harus Sulut terbuka dan Sulut menjadi pilot project oleh pemerintah Indonesia, karena salah satu juga daerah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ekonomi kita naik. Ini agak luar biasa. Nah, kenapa ekonomi baik? Karena kita mampu menjaga kerukunan, ketentraman, orang di luar mengakui kita semua welcome kepada siapa saja. Mari kita jaga. Sebab kalau kita tidak jaga, yang akan menderita kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu menciptakan suasana kondusif dan mulai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggoreng-goreng, mengadu domba, ya, ketika terjadi pertikaian yang rugi kita. Maka itu pertikaian antara orang Israel dengan Palestina yang kasihan, yang kena adalah masyarakat kecil. Sudah banyak menjadi korban di Palestina. Ini saya kira turut prihatin dengan apa yang terjadi. Mudah-mudahan lembaga Indonesia yang memiliki lembaga-lembaga terkait yang punya hubungan internasional untuk dapat mendesak kepada PBB agar segera mengatasi. Seruan dari Sulawesi Utara lewat Forum Kerukunan Umat Beragama meminta kepada pemimpin dunia agar kiranya dapat memberikan sebuah resolusi bagaimana jalan keluar untuk mengatasi perebutan kekuasaan wilayah yang ada di Palestina dan yang ada di Israel. Karena berdasarkan juga apa yang saya katakan tadi, bagaimana kemerdekaan yang diberikan setiap bangsa, baik bangsa Palestina maupun bangsa Israel. Dua bangsa ini perlu ada sebuah ditinjau kembali lah kekuasaan wilayah itu. Jadi sekali lagi pertikaian Israel dan Palestina tidak ada kaitan dengan yang ada di Indonesia.
Eh, Terima kasih Pendeta Lucky Rumopa yang selaku Ketua FKBB Sulawesi Utara yang sudah menjelaskan demikian panjang terkait dengan sejarah akan Israel dan Palestina, kemudian terkait dengan kerukunan dan bagaimana sikap kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara. Se- Tribuners, sebenarnya tentu masih banyak yang harus kita perbincangkan terkait dengan konflik Israel dan Palestina dan bagaimana sikap-sikap kita sebagai masyarakat yang tinggal dan hidup di Sulawesi Utara. Tapi perbincangan ini memang dibatasi juga dengan waktu, sehingga tentu eh, kita harus mengakhiri. Namun sebelum kita mengakhiri akan perbincangan ini, mungkin harus ada closing statement daripada Ketua FKUB untuk mungkin saran kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Silakan. Eh, Selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dalam membangun daerah Sulawesi Utara semakin maju, membangun daerah yang rukun, aman, tentram, dan tentu sangat berharap peranan TNI dan Polri untuk dapat bekerja bersama-sama di tengah-tengah pengamanan yang ada, ketentraman dan rasa nyaman dan rasa rukun itu harus diberikan jaminan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, di closing statement ini saya berharap Kapolda dapat menertibkan senjata-senjata tajam, ya. Kalau boleh mulai ditertibkan kalau sudah di atas jam 12, ya. Kalau boleh sweeping, pertikaian dengan menggunakan senjata-senjata tajam, jam-jam seperti itu yang sangat berbahaya sekali. Diharapkan Kapolda dapat menertibkan, ya, dan menghukum sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Lucky Rumopa, MTH, selaku Ketua FKUB yang sudah menerima undangan dari Tribun Bakudapa untuk berbincang-bincang selama kurang lebih 45 menit. Kita sudah berbincang banyak hal terkait dengan konflik Israel dan Palestina dan bagaimana sikap yang benar kita sebagai masyarakat yang tinggal, hidup, dan mendiami akan tanah Sulawesi Utara ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa Tribuners yang sudah hadir atau mengikuti akan perbincangan ini. Dan kita akan ketemu lagi di perbincangan yang sama dengan tema yang berbeda di acara Tribun Bakudapa pada besok hari. Terima kasih.